Perkenalkan, nama saya Anggi Francisca. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Ejaan yang Benar dan Kesalahan Ejaan terhadap Makalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua sastra, ketiga karya tulis, keempat ejaan, dan kelima kebahasaan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kelima tersebut. Bahasa adalah suatu penghubung untuk tiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap berupa rangkaian kata yang dapat dimengerti oleh lawan bicara untuk melalui hasil tujuan untuk pembaca. Selanjutnya yaitu sastra. Sastra dapat dinyatakan sebagai seni untuk menyampaikan pesan moral atau ajaran. Secara fundamental, sastra harus mampu mengungkapkan atau mengandung 3 aspek, yaitu dikor, memberikan suatu kepada pembaca, dilektor, memberikan kenikmatan melalui unsur estetika, dan mover, mampu menggerakkan kreativitas pembaca. Selanjutnya yaitu karya tulis. Karya tulis untuk ditunjukkan kepada pembaca harusnya menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan, seperti halnya penulisan makalah yang ditunjukkan kepada khalayak umum haruslah menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu ejaan. Teknik yang penting yang dikuasai dalam penulisan yaitu penguasaan ejaan, baik dari segi kalimat yang baku dan efektif, susunan kata yang tepat, penggunaan tanda baca, serta penulisan imbuhan dan awalan yang sesuai dengan pedoman ejaan. Ejaan adalah kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya kebahasaan. Kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena menggunakan EYD, bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca. Identifikasi masalah. Di sini saya mendapatkan 3 permasalahan. Yang pertama, penerapan ejaan yang benar ternyata belum sepenuhnya didalami oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Yang kedua, hasil dari kesalahan ejaan pada makalah biasanya akan berlanjut pada karya ilmiah lainnya. Yang ketiga, penting para dosen untuk mengingatkan bahwa bagaimana penulisan ejaan yang benar dan kesalahan ejaan. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Di sini ada 3 pembatasan masalah. Yang pertama, meneliti kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah mahasiswa manajemen kelas C dengan mengambil sampel 35 orang dari populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Yang kedua, tempat yang menjadi objek sebagai masalah dalam penelitian adalah Universitas Palangkaraya dengan fokus jurusan manajemen. Yang ketiga, hasil yang didapatkan adalah hasil dari kuesioner yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswi manajemen sebagai sampelnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan ejaan yang benar berpengaruh terhadap makalah yang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangkaraya? Yang kedua, apakah kesalahan ejaan berpengaruh terhadap makalah yang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangkaraya? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan
ejaan yang benar berpengaruh terhadap nilai makalah yang diberikan dosen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangkaraya. Yang kedua, untuk mengetahui kesalahan ejaan berpengaruh terhadap nilai makalah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangkaraya, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi fakultas, yang kedua bagi mahasiswa, yang ketiga bagi akademis. Bagi fakultas, memberikan sebuah bahan pertimbangan atau perbandingan dalam pengaruh penggunaan ejaan yang benar dan salah terhadap nilai makalah, serta penggunaan ejaan akan berguna untuk penulisan karya ilmiah lainnya ke depannya. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih tentang penggunaan ejaan yang benar dan penggunaan ejaan yang salah. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan ejaan yang benar dengan penggunaan ejaan yang salah dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 5 penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai referensi yang saya rasa ini relevan dengan penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu Dwi Dian Panike pada tahun 2021 dengan judul penelitian analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kapahiang dengan variabel analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia dan karya ilmiah. Yang kedua yaitu tema Aro Jebua pada tahun 2022, judul penelitian penerapan model jigsaw untuk meningkatkan kemampuan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam menulis pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu Lia Lutfia pada tahun 2022 dengan judul kesalahan penggunaan ejaan pada makalah mahasiswa bidang agama Islam. Yang keempat yaitu Gusnayeti pada tahun 2021 dengan judul analisis kesalahan ejaan pada makalah mahasiswa studi kasus Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Ilmu Administrasi Negara Stisip Imam Bonjol Padang. Kelima yaitu Andi Nurfaiza pada tahun 2022 dengan judul analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada tugas makalah mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datuk Krama Palu. Selanjutnya pengertian ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan huruf besar dan huruf kecil, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suku kata, pemenggalan suku kata, serta bagaimana menggabungkan kata-kata. Selain itu, ejaan juga memiliki pengertian keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, pemisahan, dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Selanjutnya itu kan ejaan yang benar. Dari sekian banyak ejaan, EYD inilah yang paling lama penggunaannya karena ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Tetapi sayang dalam membaca ataupun menulis masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ejaan yang baik, tanda baca, pelafalan, dan bahasa yang benar menurut kaidah.
Dalam mempelajari bahasa Indonesia, tentu saja hal yang paling mendasar yang tidak bisa dilepaskan adalah EYD dan juga penggunaannya yang baik dan benar. Seperti yang saya sampaikan di atas, jika EYD adalah ejaan yang sudah disempurnakan, artinya semua kata atau kalimat harus diatur sedemikian rupa serta disempurnakan untuk membuat tulisan yang sempurna dan mudah untuk dipahami. Pengertian kesalahan ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan huruf besar dan huruf kecil, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suku kata, serta bagaimana menggabungkan kata. Dengan demikian, dari definisi ejaan dapat dijelaskan dan dikatakan bahwa ejaan berkaitan dengan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan angka atau bilangan, dan penulisan tanda baca. Indikator yang benar kesalahan bidang ejaan. Di sini terdapat 7 indikator. Langsung saya jelaskan. Yang pertama yaitu penulisan huruf kapital. Jadi huruf kapital atau huruf besar dapat dipergunakan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf miring. Pemakaian huruf miring memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata, dan menuliskan kata ilmiah ataupun ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penulisan huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penggunaan huruf tebal ini dapat dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Seperti itu. Contohnya dalam penulisan tabel pada cover. Misalkan pada bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Pemakaian huruf tebal tersebut digunakan untuk menegaskan bagian-bagian subbab. Yang keempat yaitu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, meja tulis. Nah, jadi seperti itu merupakan gabungan kata. Misalkan, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda minus di antara unsur-unsurnya. Misalnya, ibu bapak kami, buku sejarah baru,
anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Nah, itu tersebut merupakan gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda minus di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisnya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awal atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, mengenak sungai, garis bawah. Nah, itu tersebut merupakan gabungan kata yang penulisannya terpisah. Tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Kelima, penulisan tanda baca. Dalam tanda baca terdapat tanda titik, yang dimana dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia diterangkan bahwa tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan merupakan seruan atau pernyataan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat, pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Selanjutnya yaitu ada kaidah yang mengatur kapan tanda koma digunakan dan kapan tanda koma tidak digunakan. Jadi yang pertama yaitu tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang ketiga yaitu tanda koma harus digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma harus digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi meskipun begitu, akan, tetapi, namun, meskipun, dan sebagainya. Yang kelima, tanda koma harus digunakan di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat di awal kalimat. Yang keenam yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Keenam, penulisan kata. Jadi dalam penulisan kata ini terdapat kata dasar, mana kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kalimat tersebut merupakan satu kesatuan. Selanjutnya yaitu depan adalah seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, dia ikut terjun ke tengah kencah perjuangan. Nah, kalimat tersebut merupakan kata depan. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, adapun permasalahan muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkaian. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Yaitu partikel per
yang diberarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ketujuh, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, yaitu unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Pengertian karya ilmiah. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan 27 yang baik dan benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa karya ilmiah berupa makalah sebagai berikut. Tulisan tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Karangan yang termasuk tugas peserta didik selama dalam pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi dalam pengertian karya ilmiah ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan makalah, penutup. Pendahuluannya memuat tentang persoalan yang meliputi latar belakang, yaitu memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Ruang lingkup, yaitu memberi penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan masalah. Maksud dan tujuan penulisan, yaitu memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu pembahasan makalah. Pembahasan makalah berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup masalah yang meliputi membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Pada dasarnya, uraian adalah untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya yaitu penutup. Penutup merupakan bab terakhir berisi penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi kesimpulan yang berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan, saran yang merupakan usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Selain tiga pokok utama tersebut, terdapat juga penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel jika ada, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Hubungan karya ilmiah dengan ejaan. Dengan menggunakan EYD juga, penyusunan artikel ilmiah akan tertata dengan sistematis dan runtut dengan urutannya. Penggunaan EYD juga dianggap mampu meningkatkan citra penulis. Penulis yang mampu memahami ejaan yang disempurnakan dan menerapkannya dalam tiap penulisan dapat menuai pujian dari banyak orang karena dianggap mempunyai pemahaman yang tinggi dalam dunia penulisan. Seperti yang ada di gambar ini merupakan kerangka konseptual di mana ejaan yang benar dan kesalahan ejaan itu terdapat pada makalah mahasiswa. Ada kerangka konseptual menunjukkan hubungan variabel dan hipotesis yang akan dijabarkan seperti berikut. Pengaruh
ejaan yang benar terhadap makalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangkaraya. Di sini kita akan melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh ketika mahasiswa menggunakan ejaan yang benar dan nilai makalah yang diberikan dari dosen kepada mahasiswanya, sehingga kita tahu bahwa menyusun suatu makalah apakah perlu menggunakan ejaan yang benar atau tidak, tergantung pada bab 3 dalam metode penelitian. Hipotesisnya seperti H1, ejaan yang benar berpengaruh terhadap makalah mahasiswa, dan H2-nya kesalahan ejaan berpengaruh terhadap makalah mahasiswa. 3. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adapun variabel yang dihubungkan, yaitu variabel yang terdiri dari variabel ejaan yang benar X1, kesalahan ejaan X2, dan variabel makalah mahasiswa Y. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, Jalan Hendrik Timang, Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya sumber informasi. Untuk menunjang kelengkapan pembahasan penelitian, peneliti memperoleh data yang bersumber dari data primer sekarang 2017. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampel. Di sini saya mengambil sampel dari mahasiswa manajemen kelas C angkatan 2020, yang dimana terdapat 12 indikator dengan jumlah responden sebanyak 48. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 responden. Teman penelitian di sini pada penelitian ini gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Seperti gambar ini merupakan skala Likert, di mana pernyataan sangat setuju memiliki skor 5, pernyataan setuju memiliki skor 4, pernyataan netral memiliki skor 3, pernyataan tidak setuju memiliki skor 2, dan pernyataan sangat tidak setuju memiliki skor 1. Seperti yang ada di gambar ini merupakan skala interval, di mana terdiri dari skor batas bawah, interval batas atas, keterangan. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data saya menggunakan observasi dan kuesioner dengan metode analisis data, analisis deskriptif, analisis inferensial, dengan model pengukuran outer model, yang uji validitasnya itu terdapat 2 jenis, yaitu konvergen dan validitas diskriminan. Jadi validitas konvergen ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas indikator reflektif dengan program SMART PLS dapat dilihat dari loading faktor untuk tiap indikator konstruk. Untuk menilai validitas konvergen adalah nilai harus lebih dari 0,7. Untuk penelitian ini bersifat
antara 0,6 sampai 0,7 untuk penelitian yang bersifat eksplorasi serta nilai rata-rata harus lebih dari 0,5. Sedangkan validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Cara menguji validitas diskriminan dengan indikator reflektif adalah dengan melihat nilai. Nah, nilai ini untuk variabel harus lebih dari 0,7. Jadi model ini mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar dari rata-rata untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model. Uji reliabilitas. Dalam PLSM selain pengujian validitas juga dilakukan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Cronbach alpha dan composite reliability. Jadi Cronbach adalah teknik statistika untuk mengukur konsistensi internal dalam uji reliabilitas instrumen atau data psikomotorik. Sedangkan composite reliability adalah teknik statistika untuk uji reliabilitas yang sama dengan Cronbach alpha. Untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai composite reliability harus lebih dari 7. Namun demikian, penggunaan Cronbach alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah. Sehingga lebih disarankan untuk menggunakan composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliable, maka nilai Cronbach alpha harus lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability harus lebih dari 7. Model yang dalam penelitian ini adalah model indikator reflektif. Maka pengukuran yang digunakan adalah menggunakan convergent validity dan discriminant validity, di mana convergent validity di dalam PLS dengan indikator reflektif dilihat berdasarkan nilai leading factor, korelasi antara skor item atau skor komponen dengan skor konstruk. Nah, yang discriminant validity ini validitas diskriminan dalam model pengukuran reflektif indikator dinilai berdasarkan nilai dari rata-rata lebih dari 0,5 dan menggunakan composite reliability, di mana merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang dimana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran composite reliability yang baik apabila memiliki nilai lebih dari 0,7. Seperti gambar tabel yang ada di layar tersebut menunjukkan bahwa indikator dari masing-masing variabel penelitian dapat dikatakan valid karena telah memenuhi convergent validity, di mana nilai loading dari instrumen penelitian lebih dari 0,7. Hal ini mengidentifikasikan bahwa setiap instrumen dari variabel penelitian sudah tepat dan dapat bekerja sesuai fungsinya. Selanjutnya yaitu terdapat tabel discriminant validity. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ada
dikatakan valid dan ada yang dikatakan tidak valid karena lebih dari 0,5. Karena nilai akar kuadrat, rata-rata setiap variabel adalah lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara variabel dengan variabel lainnya. Dan ada juga sebaliknya, seperti kesalahan ejaan terhadap ejaan yang benar dan makalah mahasiswa terhadap ejaan yang benar dan kesalahan ejaan. Selanjutnya pada tabel composite reliability. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliable karena nilai composite reliability dan Cronbach alpha setiap variabel lebih dari 0,7. Selanjutnya yaitu tabel berikut inner model, struktur model. Jadi pada tabel ini menunjukkan nilai R square untuk variabel makalah mahasiswa adalah 0,234. 0 artinya makalah mahasiswa dipengaruhi ejaan yang benar dan kesalahan ejaan adalah 23,4%. Sedangkan sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di penelitian ini. Semakin tinggi nilai R square, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen sehingga persamaan struktural akan semakin baik. Selanjutnya seperti gambar diagram yang ada di layar ini, yaitu diagram jalur penelitian. Nah, jalur ke sistem persamaan-persamaan, spesifikasi model pengukuran atau outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel lain dengan indikatornya disebut juga dengan outer relation, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestnya. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak laten satu dengan kontrak laten lainnya. Evaluasi model PLS SM pada penelitian ini menggunakan program Smart PLS 3.0. Terdapat 3 model, yaitu inner model, outer model, dan Weight relation. Inner model menunjukkan hubungan variabel laten, outer model menunjukkan hubungan antara variabel manifest dengan variabel latennya, dan weight relation menunjukkan nilai estimasi variabel laten. Seperti yang terdapat pada gambar tersebut merupakan rule of thumb untuk evaluasi model. Jadi terdapat pada validitas dan reliabilitasnya, validitas konvergennya, validitas diskriminannya, dan reliabilitasnya, dimana di loading faktornya lebih dari 0,7, rata-ratanya lebih dari 0,5, dan cross loading lebih dari 0,7, dan juga composite reliability-nya lebih dari 0,7. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, jadi pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji tes pada tiap-tiap jalur pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, serta antara variabel independen dengan variabel dependen ini melalui variabel intervening. Jadi hasil perhitungan jalur secara keseluruhan dapat dilihat pada path convention. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural Smart PLS 3.0. Untuk pengujian hipotesis, tingkat kepercayaan digunakan adalah 95%. Maka untuk alfanya 5%, dengan menghasilkan nilai tabel 1,97, sehingga nilai
statistik lebih kecil dari nilai tabel, yaitu 1,97, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya ini diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.